Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, sahabat Ikma dimanapun Anda berada, selamat datang di studio podcast Ikma Channel Kua Kecamatan Medan Amplas. Sahabat Ikma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadir di tengah-tengah kita Ustazah Dewi Anggraini SAG MH. Sebelumnya mari kita sapa dulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Baiklah sahabat Ikma, untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita hantarkan Ustazah untuk memaparkan materinya, yang mana materi kita hari ini adalah keluarga sakinah dimulai di bulan Ramadan. Kepada Ustazah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Lija selaku host di Ikma Channel Studio Kua Medan Amplas. Untuk mempersingkat waktu, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan kita dapat berkumpul dan silaturahmi di studio channel Ikma Kua Medan Amplas. Kemudian sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya lah kita masih diberi kesehatan, dapat berkumpul dan bersilaturahmi di siang yang berbahagia ini. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan membaca atau memaparkan keluarga sakinah di dalam bulan Ramadan. Kita bentuk dulu suatu kata keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah itu adalah bentuk suatu keluarga yang di dalamnya ada suami, istri, anak, dan merasa nyaman dengan berkumpulnya suami, istri, dan anak dalam suatu rumah tangga yang bahagia. Itulah yang namanya keluarga sakinah. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan membangun yang namanya surga. Surga di dalam madrasah Ramadan. Apa hubungannya dengan keluarga sakinah? Berhubungannya sangat erat. Bagaimana kita menciptakan madrasah? Madrasah itu adalah tempat belajar anak-anak, suami, istri di dalam bulan Ramadan. Yang pertama kita harus paham dulu, Ramadan itu kita anggap sebagai laboratorium kesabaran. Kenapa kita bilang laboratorium kesabaran? Karena di dalam keluarga sakinah ini sangat dibutuhkan kesabaran. Bagaimana kalau tidak ada sabar di dalam keluarga, itu akan terjadi yang namanya pertengkaran dan masalah. Tidak munafik, satu keluarga itu pasti ada masalah. Cuma bagaimana cara menyikapinya, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak. Nah, inilah yang mau kita bahas dalam hal ini. Bagaimana kita bisa menahan di bulan Ramadan ini, kita belajar memberi pelajaran kepada anak-anak bagaimana kita bisa menahan lapar pada saat bulan suci Ramadan, dan bagaimana kita bisa menahan emosi dalam bulan suci Ramadan ini. Berarti Ustazah, maaf dipotong Ustazah. Jadi kalau menahan di sini bukan hanya menahan lapar saja, emosi kita jaga ya Ustazah. Ya, Ustazah selalu
mengingatkan kepada kita contohkan ke keluarga kecil kita. Bagaimana supaya kita bisa menahan emosi. Kita semua ini lelah. Tidak pungkir, apalagi kita wanita yang bekerja, kita lelah. Tapi bagaimana kita bisa menahan emosi ketika anak-anak atau suami kita melakukan hal-hal yang membuat kita itu emosi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Itulah tugas kita untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah di bulan suci Ramadan ini. Itu bahasa Ramadan sebagai laboratorium kesabaran. Jadi butuh kesabaran untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu dia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan keluarga sakinah ini kita harus membangun quality time. Mungkin kalau bahasa Jawanya membangun kekeluargaan yang erat, di mana kita bisa berkumpul dan mengumpulkan anak, suami atau istri dalam suatu meja, dalam suatu rumah tangga. Tuh, contoh kalau di bulan Ramadan, momen-momen yang tepat seperti ini, sahur bersama. Jadi harus ada saling apa ya? Ya, quality time. Gitu ya Ustazah. Kumpul satu meja, sahur bersama. Di situ kita bicarakan, kita bercanda, bagaimana kita meyakinkan anak-anak. Besok kita sudah mulai puasa. Kita harus sabar. Kalau ada masalah jangan dibawa emosi. Kita harus tahan emosi itu. Kemudian anak-anak kita ingatkan waktunya belajar, waktunya sekolah, waktunya istirahat, ya kan? Seperti itulah quality time. Nanti taraweh bersama keluarga, ajak anak-anak ke masjid, ajak suami ke masjid. Begitu juga suami, ajak istri ke masjid, ajak anak-anak ke masjid. Taraweh berjamaah. Kalau memang tidak bisa dilalui masjid terlalu jauh, buat di rumah. Jadi suasana rumah tangga itu nyaman. Iya. Seperti itu. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah pada saat di bulan Ramadan ini. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yang harus kita terapkan untuk mewujudkan keluarga sakinah di bulan Ramadan ini, yaitu menghidupkan sifat al-afu. Apa itu? Memaafkan, saling memaafkan. Jadi memaafkan itu bukan harus pada bulan Syawal. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita minta kepada keluarga, anak-anak, suami istri saling memaafkan, saling terbuka. Jangan ada yang ditutup ya Ustazah. Iya, betul. Karena cukup aurat aja yang ditutup. Iya, betul. Apa kekurangan kita sampaikan. Gitu ya Ustazah. Kebutuhan kita apapun kita mau. Nah, ketika kita mempunyai kesalahan atau kita berbuat kesalahan, jangan malu untuk meminta maaf. Begitu juga kita ingatkan kepada anak-anak. Ketika anak-anak bertengkar antara anak dan anak, kita bilang maaf, minta maaf. Baik adik kepada kakak, baik kakak kepada adik. Nah, di bulan suci Ramadan inilah kita bentuk keluarga itu betul-betul keluarga yang sakinah. Yang berdasarkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya selain maaf, kita harus melatih diri untuk qanaah dan kesederhanaan. Jadi dari sini di bulan suci Ramadan ini kita minta kepada anak-anak atau kepada suami kita untuk menyempurnakan diri dengan sifat qanaah, sederhana. Jangan terlalu berlebihan. Apalagi bulan suci Ramadan ini mungkin banyak rezeki atau apa, jangan terlalu pamer ya. Pamer dengan harta atau penghasilan yang berlebih, itu tidak boleh. Dilarang dalam agama. Juga Allah juga melarang, Rasul juga melarang sifat ria. Jadi qanaah, sifat sederhana, anak-anak diajarkan sifat sederhana. Ini nak, harganya terlalu mahal, contoh gitu kan, yang murah aja lah nak. Jadi nanti bisa untuk
beli yang lain, keperluan sekolah, seperti itu kita ajarkan kepada anak-anak. Jangan kita paksakan kali, anak pingin, bunda atau umi, aku lebaran ini kepingin dibeliin mobil Honda Jazz katanya. Nah, itu kan jadi beban sama kita kan, Si orang tuanya. si orang tua. Nah, dari situlah kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan pencerahan kepada si anak untuk memiliki sifat qanaah, sifat sederhana. Jangan memaksakan diri. Jadi si anak ini nanti bertanggung jawab dan mandiri untuk itu. Nah, seperti itu dia. Itulah dia bagaimana kita sebagai seorang atau orang tua, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bulan suci Ramadan. Itulah yang harus kita terapkan. Yang pertama tadi laboratorium kesabaran, kemudian quality time, yang ketiga saling memaafkan, yang keempat tadi qanaah. Nah, kalau ini sudah berjalan, sistem seperti ini, kita bilang sistem, di bulan suci Ramadan, insya Allah keluarga itu akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustazah, di sini ada 2 pertanyaan yang masuk pada hari ini, yang mana Ustazah pertanyaannya itu adalah, kan Ustazah ada yang menanya apakah makna dari keluarga sakinah itu Ustazah? Kalau makna dari keluarga sakinah sudah saya paparkan tadi di awal. Untuk mendapatkan keluarga sakinah itu adalah kenyamanan di dalam rumah tangga. Iya. Jadi kalau apabila itu tidak nyaman, belum dikatakan keluarga sakinah. Seperti itu Ustazah. Iya, kenyamanan. Bagaimana seorang suami nyaman di dalam keluarganya, pulang kerja rasanya pingin cepat pulang, ketemu dengan keluarganya, dengan istrinya. Begitu juga si istri walaupun bekerja, bagaimana cepat ini jam pulang, langsung mau masak untuk keluarga, untuk anak-anak ya Ustazah ya. Situlah letak kebahagiaan dalam satu rumah tangga. Oh, baiklah Ustazah. Ini lagi Ustazah, ada penanya kedua Ustazah. Di sini katanya bagaimana peran kita orang tua untuk mendapatkan keluarga sakinah tersebut Ustazah? Ya, baik. Kalau peran, saya pikir kedewasaan dari orang tua itu sendiri. Ketika kita sudah sah menjadi suami istri dan memiliki anak, seperti itu kan, itu awal-awalnya kita sudah berpikir bagaimana bisa membahagiakan keluarga, terutama anak yang sudah kita lahirkan. Bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana bisa membesarkan anak bersama, bagaimana bisa membawa anak-anak ini ke jenjang karir nanti setelah dewasa. Itulah peran kita sebagai orang tua untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Seperti itu. Seperti itu ya Ustazah. Jadi kalau umpama dalam rumah tangga kalau tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan, berarti belum dikatakan keluarga sakinah. Jadi kalau udah dia nyaman, bahagia gitu, barulah ya bahagia. Tapi kalau dia mendapatkan bahagia itu di luar, macam mana Ustazah? Maksudnya dia tidak mendapatkan kebahagiaannya dia di dalam rumah tangganya. Dalam rumah tangganya. Berarti dia belum berhasil menciptakan keluarga yang sakinah sebenarnya. Walaupun dia udah bahagia di luar gitu Ustazah. Iya, itulah kesalahan satu yang bisa membuat atau memecah belah keluarga. Nah, itu yang harus dihindari. Makanya kalau dalam suatu perkawinan itu biasanya selalu ada kesepakatan sebelum mencapai pernikahan.
harus ada kesepakatan. Bagaimana nanti setelah berumah tangga, memiliki anak gimana nanti, kedepannya gimana, apakah kita buat rumah, membeli rumah untuk keluarga, itu harus ada kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, tidak akan tercapai itu yang namanya keluarga sakinah. Ya, sakinah tadi. Seperti itu dia. Baiklah Ustazah, alhamdulillah ya sahabat Hikmat dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan Ustazah kita pada hari ini, sore hari ini akan mendapatkan keberkahan bagi kita. Amin. Dan mendapat pelajaran bagi kita untuk mendapatkan keluarga yang sakinah tersebut. Amin amin. Ya baiklah sahabat Hikmah, sesudahnya saya mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustazah.